Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Imam Ghazali bagian pertama. Dalam memahami suatu sistem pendidikan, tentu tidak terlepas dari filsafat, rumusan, dan langkah-langkah serta metode-metode tertentu yang didasari seseorang untuk mencapai tujuan. Begitu juga pemikiran Al-Ghazali dalam pandangan beliau tentang pendidikan dan pengajaran, bahwa tujuan akhir yang diinginkan atau yang dicapai ada dua tujuan. Bahwa yang pertama, insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan mendalami dan mempelajari ilmu pengetahuan adalah semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Beliau menegaskan, bila Anda mengadakan penelitian dan penalaran terhadap ilmu pengetahuan, maka Anda akan jumpai kenikmatan padanya. Karena tujuan mencari ilmu adalah karena ilmu itu sendiri. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian, penalaran, dan pengkajian yang mendalam dengan mencurahkan tenaga dan pikiran akan menumbuhkan roh ilmiah bagi para pencari hakikat ilmu pengetahuan. Dan mengenai hal ini, Imam Al-Ghazali sangat menekankan kepada para penuntut ilmu agar menjadi ilmuwan yang senantiasa menekuni profesi dalam disiplin ilmunya. Setiap penuntut ilmu yang mencintai profesinya akan mencintai pelajaran. Beliau akan mempergunakan seluruh waktunya untuk melakukan penelitian. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk para ilmuwan yang memiliki keluhuran akhlak dan budi pekerti. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam salah satu kitabnya bahwa tujuan mencari ilmu pengetahuan pada setiap masa adalah untuk membentuk kesempurnaan dan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, beliau bermaksud mengajarkan manusia agar sampai pada sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir dan maksud pendidikan itu. Bahwa tujuan ini kelihatannya lebih mengarah kepada sifat moral dan religius tanpa mengabaikan masalah-masalah duniawi. Dan secara umum, pendidikan Islam mempunyai corak yang bernafaskan agama serta moral. Ini terlihat pada kenyataan bahwa Imam Al-Ghazali tidak mengabaikan masalah duniawi. Hanya saja masalah-masalah duniawi itu sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup di akhirat yang lebih abadi dan utama. Bahwa pendapat Imam Al-Ghazali di samping bercorak agamis yang merupakan ciri spesifik pendidikan Islam, tampak pula cenderung kepada sisi kerohanian. Hal ini selaras dengan filsafatnya yang bernuansa tasawuf dan pemikirannya terhadap nilai-nilai kehidupan yang mengarah
kepada suatu target atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan itu hanya dengan menguasai sifat keutamaan ilmu. Bahwa Imam Al-Ghazali telah menerbitkan sumber bukunya tentang ilmu, di mana memperhatikan ilmunya dalam perannya. Karena ilmu terletak dan berputar pada dua kehidupan, yakni dunia dan akhirat. Demikianlah konsep pendidikan Imam Al-Ghazali bagian yang pertama.